dengan langkah-langkah yang membawa kita melintasi masa, di mana sejarah berbicara dalam setiap jengkalnya. Hari ini, saya dari Kausar Institut Tunisia, didampingi tim Sarajin, berkesempatan untuk menapaki jejak-jejak sejarah yang ada di Tunisia, mulai dari Doga, El Kef, dan Testur. Kalau kalian juga penasaran, yuk ikuti video ini. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam bis. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Amin. Perjalanan kita pertama dari kota Tunis menuju Doga membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Alhamdulillah, perjalanan kita lancar, terhindar dari macet, tentunya dengan disuguhi pemandangan yang sangat indah. Baik teman-teman, kita sudah nyampe di destinasi pertama, yaitu Doga. Dari bawah sudah jelas terlihat monumen-monumen yang sangat menarik yang harus kita tuju dengan berjalan kaki, menyusuri luasnya ladang gandum, menghiasi sekitar monumen-monumen tersebut. Baik teman-teman, bisa kita lihat di kanan kiri kita semua ini adalah gandum, ya, dan bisa dibuktikan ternyata makanan pokok orang-orang di sini yaitu gandum. Dan tentunya teman-teman masih penasaran, lihat ada bangunan di atas, lanjut. Kami bersama rekan-rekan terus melanjutkan perjalanan melewati hamparan ladang gandum dan mendaki sedikit demi sedikit tangga dari bebatuan yang ada di sana. Sudah terlihat di atas sana ada monumen yang sangat mencolok dan tentunya menarik untuk kita telusuri. Jadi sedikit informasi, dulu sebelum Islam masuk di Afrika ini, khususnya di Tunisia, bangsa yang menduduki bangsa Tunisia itu yang pertama adalah bangsa Romawi, dan bangunan ini didirikan tahun 2 sebelum Masehi, dan inilah dia bangunan Kapitol. Baik teman-teman, ternyata tempat bangunan yang megah ini konon katanya dipakai oleh bangsa Romawi untuk melakukan peribadatan. Dan konon katanya mereka mempunyai 3 dewa yang sangat mereka agungkan. Untuk namanya kurang tahu lebih spesifiknya. Dan inilah tempat yang dipergunakan untuk beribadah para bangsa Romawi. Baik teman-teman, sayangnya kita tidak bisa berlama-lama di sini karena kita harus menuju destinasi selanjutnya. Yuk kita lanjut. Setelah kita dimanjakan dengan megahnya beberapa arsitektur Romawi yang ada di Doga, selanjutnya kita menuju destinasi berikutnya yang kurang lebih memakan waktu 1 jam perjalanan, yaitu El Kef. Baik teman-teman, kita sekarang sudah sampai di destinasi kedua, yaitu El Kef. Dan peninggalan bersejarah ini merupakan peninggalan Turki Utsmani dan dibangun setelah Masehi. Maka dari itu, teman-teman pasti penasaran, yuk kita sama-sama lihat kemegahan bangunan ini. Kesan yang pertama kali dirasakan ketika kami menginjakan kaki di sini, seketika mata kami tertuju kepada meriam-meriam yang persis berada di depan pintu masuk dan bangunan-bangunan yang identik dengan peperangan masa lalu. Oke teman-teman, kita lihat di El Kef ini, di situ ada Gunung Dua dan ini ternyata berbatasan langsung dengan negara Aljazair. Lalu kemudian kami dibawa masuk menuju suatu bangunan yang minim cahaya dan terlihat sedikit mencekam. Baik teman-teman, kita lihat ada beberapa peninggalan bersejarah dan yang paling unik, yang paling menarik bisa dilihat itu ternyata tengkorak kepala asli manusia. Luar biasa. Terbayang suasana seperti dulu dan sampai sekarang masih terasakan sangat mencekam sekali. Maka dari itu kita cepat-cepat keluar. Baik teman-teman, kita sekarang berada di bagian daripada bangunan bersejarah yaitu El Kef, dan tepatnya sekarang kita berada di bagian masjid. Konon dulu oleh para petinggi orang-orang pada zaman Turki Utsmani ini dipakai untuk beribadah, sholat. Ini masjidnya.
Dan kita bisa lihat ini ada beberapa gambar masjid ini tempo dulu, luar biasa, sangat menarik sekali. Dan ini lihat, kita bisa lihat ini merupakan tempat imam. Oke teman-teman, bisa dilihat di belakang kita semuanya begitu megah sekali, luar biasa, Masya Allah. Dan inilah dia bukti sejarah peninggalan Turki Utsmani. Ketika itu bangsa Ottoman pernah berkuasa di Tunisia. Dan cukup luar biasa. Untuk itu selanjutnya kita menuju destinasi. Penasaran? Nantikan selanjutnya. Beranjak ke destinasi selanjutnya, lebih tepatnya ini tempat terakhir yang akan kita kunjungi. Dan alhamdulillah seperti saat berangkat, perjalanan lancar dan terhindar dari kemacetan. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 1,5 jam ya di perjalanan, tadi kita sudah melalui dan mengunjungi destinasi kedua, yaitu di El Kef, yang cukup luar biasa, bahkan ya sangat luar biasa. Sekarang tibalah kita di destinasi terakhir, tepatnya di Jami Kabir Andalus, yang bertepatan di daerah Testour, Tunisia. Tentunya teman-teman pasti penasaran, dan inilah dia Jami Kabir Andalus. Baik teman-teman, inilah dia sekilas tentang Jami Kabir Andalus. Teman-teman, yang menarik daripada masjid ini, sensasi tentunya saya melaksanakan ibadah, sholat di sini luar biasa. Fakta sejarah sekilas tentang Jami Kabir Andalus, teman-teman bisa lihat, ini bentuk arsitektur peninggalan zaman Romawi. Ketika itu Muslim di Andalus diusir oleh bangsa Andalus dan pergi ke Tunisia, terpecah, ada yang pergi ke kota Tunis dan ada yang pergi ke sini. Dan masjid ini kala itu pemberian daripada pemimpin di kala itu untuk bangsa Muslim, dan dibangun dari hasil puing-puing peninggalan bangunan bangsa Romawi. Dan yang paling unik juga, teman-teman bisa lihat di sana ada jam dinding. Yang uniknya, yang biasanya berputar ke kanan, ini berputar ke kiri. Konon katanya ini bentuk ekspresi harapan daripada Muslim pada kala itu ingin kembali kepada masa kejayaan di mana Islam jaya pada waktu tersebut. Kemudian ini juga di sini ada peninggalan prasasti, semacam prasasti yang kala itu para Muslim menentukan waktu sholat dengan cara seperti ini, ya. Bagaimana perbedaan matahari terbit ketika waktu musim dingin dan musim panas. Di sini para ulama mengukir sebuah karya sehingga penentuan waktu sholat dapat dihitung dan ditentukan dari sebuah karya tersebut. Baik, itulah teman-teman seputar Jami atau Masjid Kabir Andalus. Cukup menarik, tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Pengalaman 3 destinasi, dan nantikan vlog kita selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.